Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayanti Putri dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika semester 4 tingkat 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang saluran cerna bagian bawah di mata kuliah Gizi Kulineri. Saluran cerna bagian bawah. Saluran pencernaan dikenal juga sebagai sistem pencernaan yang merupakan rangkaian organ dan struktur dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa yang tidak terpakai. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Nah, saluran pencernaan bagian bawah adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia, terdiri dari usus besar dan rektum, atau disebut dengan inferior. Kali ini saya akan menyampaikan tentang diet saluran cerna bagian bawah. Diet untuk saluran pencernaan bagian bawah sering disarankan untuk memperhatikan asupan serat, air, dan makanan yang mudah dicerna. Ini termasuk buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein rendah lemak. Lalu hindari makanan yang sulit dicerna seperti makanan pedas, berlemak, dan tinggi serat kasar. Kak, maksud dari poin-poin tersebut bagaimana sih? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari poin-poin tersebut. Pertama yaitu adalah makanan tinggi serat. Serat sangat penting untuk kesehatan saluran pencernaan karena membantu menjaga gerakan usus yang sehat. Dengan memilih makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan. Untuk serat larut dalam air, seperti yang ditemukan dalam apel, jeruk, oatmeal, dan kacang-kacangan, membantu menjaga tinja tetap lembut dan mudah dilewatkan. Kedua yaitu air. Konsumsi air yang cukup sangat penting untuk kesehatan saluran pencernaan. Air membantu melunakkan tinja dan mencegah sembelit. Pastikan untuk minum setidaknya 8 gelas air setiap hari atau lebih sesuai kebutuhan individu. Ketiga yaitu makanan yang mudah dicerna. Memilih makanan yang mudah dicerna terutama jika Anda memiliki masalah pencernaan seperti sindrom iritasi usus atau penyakit Crohn. Nah, makanan yang mudah dicerna termasuk nasi putih, roti putih, ayam tanpa kulit, ikan, telur, dan tahu. Keempat, yaitu hindari makanan yang menyebabkan masalah atau makanan yang dapat memperburuk gejala seperti makanan pedas, berlemak, atau tinggi serat kasar. Juga makanan atau minuman yang mengandung kafein dan alkohol dapat mengiritasi saluran pencernaan dan sebaiknya dikurangi. Untuk yang kelima yaitu porsi kecil dan makan secara teratur. Makan dalam porsi kecil dan secara teratur dapat membantu mengurangi tekanan pada saluran pencernaan dan mencegah terjadinya gangguan pencernaan. Dan usahakan untuk menghindari makanan dalam porsi besar yang dapat membuat saluran pencernaan bekerja lebih keras. Dan yang terakhir, apabila diperlukan yaitu konsultasi dengan ahli gizi atau dokter. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau memerlukan saran khusus tentang diet untuk saluran pencernaan bagian bawah, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter untuk rekomendasi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan individu Anda. Nah, dengan memperhatikan aspek-aspek ini dalam diet Anda dapat membantu menjaga kesehatan dan kenyamanan saluran pencernaan bagian bawah Anda. Berikut beberapa contoh jenis penyakit saluran cerna bagian bawah. Yang pertama ada kolitis, yaitu seorang laki-laki berusia 49 tahun yang mempengaruhi lapisan dalam dinding usus besar dan rektum. Gejalanya meliputi diare berdarah, kram perut, dan keinginan mendesak untuk buang air besar.
Selanjutnya yaitu ada Crohn's disease, merupakan penyakit radang kronis, tetapi dapat mempengaruhi bagian manapun dari saluran pencernaan, mulai dari mulut hingga anus. Gejalanya meliputi diare, nyeri perut, penurunan berat badan, dan kadang-kadang pendarahan rektal. Yang ketiga yaitu sindrom usus bocor atau leaky gut syndrome. Adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana dinding usus yang biasanya rapuh dan selektif menjadi lebih permeabel, memungkinkan zat-zat bahaya masuk ke dalam aliran darah. Dan yang terakhir yaitu hemoroid atau biasa kita kenal dengan ambeien, adalah pembengkakan pembuluh darah di dalam atau di sekitar anus yang dapat menyebabkan rasa sakit, gatal, dan pendarahan. Itulah beberapa contoh dari penyakit saluran cerna bawah. Berikut salah satu contoh kasus dari sistem pencernaan bagian bawah, yaitu seorang laki-laki berusia 49 tahun didiagnosa menderita penyakit kolitis. Di sini saya menggunakan rumus perhitungan Harris-Benedict. Protein yang saya gunakan di sini yaitu 15%, lemak 25%, dan karbohidrat 60%. Setelah kita hitung menggunakan rumus Harris-Benedict, lalu hasil tersebut kita kalikan dengan faktor aktivitas dan faktor stres. Dapatlah hasilnya yaitu 2318,6 kalori. Protein 86,92 gram, lemak 64,39 gram, karbohidrat 347,709 gram. Nah, berikut adalah form asuhan gizi terstandar dari kasus yang tadi, yaitu pertama ada asesmen, yaitu tentang riwayat gizi pasien. Ada antropometri yang berisi tinggi badan, berat badan, dan IMT. Lanjut, biokimia dan fisik klinis. Ada riwayat personal. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah pasien seperti asupan, HB kurang, dan lain-lain. Lanjut, yaitu ada diagnosa gizi, ada domain intake, domain klinis, dan domain behavior. Selanjutnya ada syarat diet, jenis diet, bentuk makanan, dan rute pemberian, serta frekuensi makan pasien. Dan yang terakhir adalah contoh perencanaan menu sehari untuk pasien. Lalu dapatlah jumlah asupan kalori yaitu 2415,9 dengan jumlah kebutuhan zat gizi yaitu 2318,6 dan hasil persentasenya yaitu 105%. Untuk protein yaitu jumlah asupan 82,9 dengan jumlah kebutuhan zat gizi yaitu 86,92, dapatlah persentasenya yaitu 95%. Untuk lemak yaitu jumlah asupan 62,4 dengan jumlah kebutuhan zat gizi 64,99, dapatlah hasilnya 96%. Dan terakhir yaitu karbohidrat, jumlah asupan yaitu 342,5 dengan jumlah kebutuhan zat gizi 347,709, dapatlah hasilnya yaitu 98%. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.